Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan membahas mengenai manajemen SDM dan hubungan ketenaga kerjaan di mana dosen pengampunya adalah Ibu Dia Ratnawati. Dengan anggota kelompok, saya sendiri Revadia Ulhak, NPM 22013010196. Dan ada rekan saya, Nawal Musafiyatul, NPM 195, Arya Maulana, NPM 198, Afiatan Binuril, NPM 192, dan Khairul Amar, NPM 199. Apa sih manajemen SDM itu? Human Resource Management sendiri adalah serangkaian aktivitas organisasi yang diarahkan pada upaya menarik, mengembangkan, dan mempertahankan angkatan kerja yang efektif. Nah, dalam manajemen SDM ini, untuk efektivitas fungsi SDM berdampak bagi kinerja laba perusahaan. Perencanaan SDM yang buruk mengakibatkan tingginya angka perekrutan sekaligus juga akan memakan biaya yang besar dalam kompensasi PHK, biaya pelatihan, dan semangat kerja. Nah, dalam perencanaan SDM, yang pertama adalah melakukan analisis pekerjaan, di mana dalam analisis pekerjaan tersebut menghasilkan dua hal, yaitu deskripsi pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan. Dalam analisis pekerjaan ini biasanya dilakukan uh, dalam satu perusahaan akan melatih suatu ahli yang melakukan analisis pekerjaan. Kemudian yang langkah kedua adalah meramalkan permintaan dan permintaan atas tenaga kerja. Kemudian meramalkan penawaran tenaga kerja yang mana secara internal dan secara eksternal. Kemudian yang terakhir adalah mengembangkan rencana untuk menyesuaikan permintaan dan penawaran tersebut. Nah, dalam manajemen SDM-nya ini terdapat konteks hukum, yaitu sejumlah aturan yang meregulasi aspek hubungan perusahaan dengan karyawan, yang mana terdiri dari yang mengatur tentang peluang kerja yang setara ya. Yang pertama ada Title 7 of the Civil Rights Act of 1964 yang mana melarang diskriminasi di seluruh bidang hubungan pekerjaan seperti perekrutan, peluang dalam kemajuan karir, dan peningkatan kompensasi, pemecatan, dan pemerhatian karyawan yang berasal dari kalangan minoritas berdasarkan ras, warna kulit, gender, agama, atau asal negara. Kemudian yang kedua ada Equal Employment Opportunity Commission, yaitu badan pemerintah Amerika Serikat yang bertugas menegakkan beberapa aturan hukum terkait penerimaan kerja. Yang ketiga ada Age Discrimination in Employment, melarang diskriminasi terhadap orang-orang berusia di atas 40 tahun. Kemudian ada American with Disabilities, di mana melarang diskriminasi atas dasar disabilitas dan mengharuskan perusahaan untuk memberikan akomodasi yang masuk akal bagi karyawan difabel. Terus yang terakhir adalah Civil Rights Act of 1991. Ini adalah amandemen dari Civil Rights Act yang awal tadi, yang mana juga mengatur terkait seperti mempermudah untuk melakukan gugatan hukum atas perlakuan diskriminasi. Yang kedua, terdapat kompensasi dan tunjangan.
Yang pertama ada Fair Labor Standard Act, yang mana menetapkan upah minimum dan mengharuskan pembayaran uang lembur untuk pekerjaan di atas 40 jam per minggu. Lalu yang kedua ada Equal Pay Act of 1963, mengharuskan perempuan dan laki-laki diberikan pembayaran yang sama untuk pekerjaan yang sama. Terus Employee Retirement Income Security Act memastikan adanya jaminan keuangan dari dana pensiun dengan mengatur bagaimana dana ini dapat diinvestasikan. Lalu yang terakhir ada Family and Medical Leave, mengharuskan perusahaan untuk memberikan cuti tanpa gaji hingga 12 minggu dalam kondisi darurat menyangkut keluarga dan medis. Yang ketiga ada hubungan ketenaga kerjaan. Ada National Labor Relations Act, menetapkan suatu prosedur bagi karyawan untuk memberikan suara dalam hal pembentukan serikat kerja. Lalu ada National Labor Relations Board, didirikan atas dasar Wagner Act untuk melaksanakan pasal-pasalnya. Lalu yang ketiga ada Labor Management Relations Act, di mana disahkan tahun 1947 untuk membatasi kekuatan serikat pekerja. Lalu yang keempat ada kesehatan dan keselamatan, di mana hukum yang berlaku adalah Occupational Safety and Health, yaitu penetapan aturan federal dan mewajibkan ketentuan untuk melindungi pekerja dari kondisi kerja yang tidak aman dan potensi bahaya kesehatan di tempat kerja. Lalu persoalan hukum lainnya, yang pertama ada AIDS di tempat kerja. Jadi meskipun AIDS dianggap sebagai disabilitas berdasarkan American with Disabilities, kondisi AIDS itu sendiri cukup parah sehingga memerlukan perhatian hukum khusus. Lalu yang kedua ada pelecehan seksual, di mana sebagai perlakuan seksual yang tidak diinginkan dalam lingkungan kerja. Lalu yang ketiga ada employment at will, yaitu prinsip yang makin banyak dimodifikasi oleh keputusan perundangan dan pengadilan yang menyatakan bahwa perusahaan seharusnya bisa mempertahankan dan memberhentikan karyawan sesuai keinginan. Lalu yang terakhir ada Patriot Action, yang mana perundangan yang meningkatkan kekuasaan pemerintah Amerika Serikat untuk menyelidiki dan menindak tersangka teroris. Materi selanjutnya mengenai penyusunan staf dalam organisasi akan disampaikan oleh rekan saya, Nawal. Dipersilahkan. Saya Nawal NPM 195. Saya akan menjelaskan mengenai penyusunan staf dalam organisasi. Penyusunan staf dilakukan saat suatu perusahaan membutuhkan karyawan baru. Ada dua tahap penyusunan staf, yaitu merekrut SDM dan menyeleksi SDM. Yang pertama adalah merekrut SDM. Perekrutan adalah proses menarik orang-orang yang memenuhi syarat untuk mengajukan lamaran atas pekerjaan yang belum terisi. Perekrutan sendiri terdiri atas dua jenis, yaitu perekrutan internal dan perekrutan eksternal. Perekrutan internal adalah mempertimbangkan karyawan yang ada sebagai kandidat atas lowongan pekerjaan yang tersedia. Sedangkan perekrutan eksternal adalah menarik orang-orang dari luar organisasi untuk melamar lowongan pekerjaan. Yang kedua adalah menyeleksi SDM. Teknik yang biasa digunakan dalam menyeleksi SDM adalah formulir aplikasi. Pelamar akan mengisi formulir aplikasi yang berisi riwayat pekerjaan, latar belakang pendidikan, dan data kependudukan lain terkait pekerjaan. Yang kedua adalah tes. Perusahaan terkadang meminta pelamar untuk melakukan tes selama proses seleksi. Yang ketiga adalah wawancara. Wawancara adalah sarana seleksi yang sering digunakan oleh perusahaan.
Dalam wawancara terstruktur, pelamar akan diberikan pertanyaan yang sama. Yang keempat adalah teknik-teknik lain. Teknik seleksi lain yang biasa digunakan dalam perusahaan adalah tes narkotika dan obat-obatan, ujian fisik, dan lain-lain. Selanjutnya adalah kompensasi dan tunjangan. Yang pertama adalah upah dan gaji. Upah adalah kompensasi dalam bentuk uang berdasarkan jumlah waktu yang digunakan untuk bekerja. Gaji adalah kompensasi dalam bentuk uang yang dibayarkan karena seseorang melaksanakan tanggung jawab pekerjaan. Yang kedua adalah program insentif. Program insentif adalah program kompensasi khusus yang dirancang untuk memotivasi kinerja yang tinggi. Program insentif ini biasanya berbentuk bonus, sistem gaji berdasarkan prestasi, dan upah atas kinerja. Yang ketiga adalah program tunjangan. Tunjangan adalah kompensasi selain upah dan gaji yang ditawarkan perusahaan kepada karyawan dalam bentuk jaminan sosial. Tunjangan ini biasanya dalam bentuk tunjangan pensiun, asuransi kecelakaan, dan lain-lain. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Saya Fiatan Binuril dengan NPM akhiran 192. Selanjutnya mengembangkan angkatan kerja. Mengembangkan angkatan kerja yang dimaksud adalah setelah merekrut karyawan baru, perusahaan harus memperkenalkan mereka karyawan dengan perusahaan dan pekerjaan mereka. Selain itu, setiap perusahaan memiliki sistem penilaian dan umpan balik kinerja. Hal ini dilakukan dengan satu, pelatihan dan pengembangan. Setelah pelatihan mengacu pada kegiatan pengajaran operasional kepada karyawan agar dapat melakukan pekerjaan mereka. Pengembangan adalah pengajaran keterampilan khusus bagi manajer dan profesional untuk kepentingan pekerjaan. Lalu, penilaian kinerja. Penilaian kinerja adalah evaluasi kinerja pekerjaan karyawan untuk menentukan seefektif apa karyawan tersebut bekerja. Penilaian kerja membantu dalam menentukan besaran gaji dan upah yang didapatkan karyawan. Lalu, pelatihan dan pengembangan. Pelatihan dan pengembangan ini dilakukan dengan tiga cara. Satu, menilai kebutuhan pelatihan. Jadi sebelum melakukan pelatihan, karyawan akan dinilai terlebih dahulu dia membutuhkan pelatihan yang bagaimana atau yang seperti apa. Yang kedua, metode pelatihan yang lazim digunakan. Setelah mengetahui pelatihan apa yang dibutuhkan oleh karyawan, manajer berkewajiban untuk menentukan pelatihan yang pantas dan yang tepat untuk karyawan. Selanjutnya, evaluasi pelatihan. Dalam evaluasi ini dilakukan selanjutnya evaluasi pelatihan. Dalam hal ini dilakukan pendataan apakah pelatihan yang diberikan kepada karyawan telah sesuai atau kurang sesuai terhadap karyawan. Selanjutnya, penilaian kerja. Penilaian kerja dilakukan dengan tiga cara. Satu, metode penilaian yang lazim. Maksudnya adalah penilaian yang wajar dan pantas dalam menilai karyawan. Yang kedua, kesalahan dalam penilaian kerja. Dalam hal ini, manajer harus berhati-hati
dalam melakukan penilaian agar tidak terjadi kesalahan dalam penilaian kerja. Yang ketiga, umpan balik kinerja. Merupakan umpan balik kepada bawahan mengenai kinerja mereka. Biasanya dilakukan melalui pertemuan pribadi antara individu yang dinilai dengan atasannya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Nama saya Muhammad Arya Maulana, NPM berakhir 198. Tantangan baru dalam lingkungan kerja yang berubah. Di era yang terus berkembang seperti saat ini, tentunya tantangan baru akan terus muncul. Para manajer SDM harus menghadapi beberapa tantangan baru yang menyebabkan perubahan di lingkungan ekonomi dan lingkungan sosial bisnis. Yang pertama ada mengelola keberagaman angkatan kerja. Salah satu tantangan manajer SDM yang terpenting adalah keragaman angkatan kerja. Hal ini terkait dengan sikap, nilai, keyakinan, dan perilaku karyawan yang berbeda-beda dikarenakan tempat asal mereka dan budaya yang mereka miliki berbeda. Pada zaman dahulu, organisasi akan berusaha menyeragamkan keberagaman tersebut untuk menjalankan serta menggapai tujuan organisasi. Yang kedua, mengelola pekerja berpengetahuan. Biasanya karyawan memberikan nilai tambah bagi organisasi atas apa yang mereka lakukan atau karena pengalaman mereka. Akan tetapi, di era informasi sekarang ini, karyawan yang menambah nilai atas apa yang mereka ketahui biasanya disebut dengan pekerja berpengetahuan. Pengetahuan yang dimaksud mencakup berbagai bidang yang dibutuhkan oleh organisasi yang akan menjadi tempat kita bekerja nanti. Yang ketiga, ada pekerja kontinen dan temporer. Pekerja kontinen temporer adalah karyawan yang dikerjakan tidak secara purna waktu untuk menambah angkatan kerja permanen suatu organisasi. Kategori pekerja temporer meliputi kontraktor independen, pekerja on-call. Karyawan temporer biasanya dikerjakan melalui badan-badan dari luar perusahaan, serta karyawan yang dikontrak dan disewa. Selanjutnya, yang pertama adalah gerakan serikat pekerja saat ini, yakni ada tren keanggotaan serikat buruh, kecenderungan hubungan serikat buruh, manajemen, dan masa depan serikat buruh. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nurul Amar, NPM terakhir 199. Saya akan menjelaskan tentang tawar-menawar kolektif. Tawar-menawar kolektif yaitu proses yang dilalui manajemen dan tenaga kerja guna merindingkan kondisi kerja bagi para pekerja yang diwakili serikat buruh. Untuk mencapai kesepakatan atas ketentuan kontrak, proses ini dimulai ketika pemimpin serikat pekerja bertemu dengan perwakilan manajemen untuk menyepakati sebuah kontrak. Selanjutnya yaitu isu yang dibahas dalam kontrak. Yang pertama, kompensasi. Kompensasi yaitu salah satu aspek dari upah terkini. Serikat buruh ingin pekerja mereka mendapatkan upah lebih tinggi dan mencoba meyakinkan manajemen untuk menaikkan upah per jam bagi semua atau beberapa karyawan. Yang juga menjadi perhatian serikat buruh adalah kompensasi di masa mendatang, yaitu tingkat upah yang dibayarkan selama tahun-tahun kontrak. Yang kedua yaitu tunjangan. Serikat buruh umumnya ingin pemberi kerja membiayai semua atau sebagian besar biaya asuransi bagi karyawan. Tunjangan lainnya mencakup tunjangan pensiun, hiburan yang dibayar, dan kondisi kerja. Yang ketiga yaitu jaminan kerja. Jaminan kerja meliputi keamanan kerja dan
yaitu permintaan akan keamanan kerja memuat perjanjian bahwa perusahaan tidak akan berpindah ke tempat lain. Bila tawar-menawar gagal, yaitu dilakukan taktik serikat buruh. Yang pertama yaitu pemogokan, yaitu aksi tenaga kerja di mana karyawan untuk sementara keluar dari tempat kerja dan menolak untuk bekerja. Kebanyakan pemogok di AS adalah pemogokan ekonomi, yaitu pemogokan yang biasanya dipicu oleh jalan buntu, menyangkut satu atau lebih butir tawar-menawar wajib. Ada dua jenis pemogokan berdasarkan hukum, yaitu pemogokan simpati dan pemogokan liar. Yang kedua yaitu picketing. Picketing yaitu aksi tenaga kerja di mana para pekerja melakukan demonstrasi di pintu masuk fasilitas perusahaan. Yang ketiga yaitu boycott. Boycott yaitu aksi tenaga kerja di mana para pekerja menolak membeli produk dari kerja sasaran. Yang keempat yaitu perlambatan kerja, yaitu aksi tenaga kerja di mana para pekerja melakukan pekerjaan lebih lambat dari biasanya. Yang kedua yaitu taktik manajemen. Yang pertama, lockout. Lockout yaitu taktik manajemen di mana para pekerja ditolak untuk masuk ke tempat kerja pemberi kerja. Selanjutnya yaitu strike break, yaitu pekerja yang dipekerjakan secara permanen atau sementara untuk menggantikan karyawan yang mogok. Dalam beberapa kasus, seorang pemberi kerja dapat juga memperoleh keputusan yang sah yang melarang para pekerja untuk mogok ataupun melarang serikat buruh untuk ikut campur tangan dalam usahanya menggunakan pekerja pengganti. Yang ketiga yaitu mediasi dan arbitrase. Mediasi yaitu metode menyelesaikan perselisihan tenaga kerja di mana pihak ketiga dapat menyarankan tetapi tidak dapat memutuskan kesepakatan. Arbitrase yaitu metode menyelesaikan perselisihan tenaga kerja di mana kedua belah pihak setuju untuk menerima penilaian dari pihak yang netral. Oke, sekian presentasi dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.